Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrus siyam lil mu'minina wal mu'minat wa anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tetap bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beserta salam kita mohon kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa agar tetap istiqomah menjadi umat dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan senantiasa kita selalu menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jamaah kuliner rahimakumullah. Pada kesempatan ini tema kita adalah anjuran untuk memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan. Kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa di bulan Ramadan? Kenapa kita dianjurkan untuk banyak bermunajat kepada Allah? Kenapa kita dianjurkan untuk selalu meminta kepada Allah? Kenapa kita selalu dianjurkan untuk curhat dengan Allah? Tak lain dan tak bukan adalah karena Allah ingin dekat dengan kita. Karena Allah cinta dan sayang kepada kita. Cinta Allah itu lebih besar kepada kita daripada cinta kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Apabila kita mendengar ayat tadi, itu sudah sering dibacakan oleh para ustadz dan ustadz kita. Ayat itu sudah familiar di telinga kita. Ayat itu sangat akrab dengan kita. Karena ayat itu membicarakan bagaimana kedekatan seorang hamba dengan penciptanya. Jadi kedekatan seorang hamba dengan pencipta itu adalah melalui doa-doa yang kita panjatkan. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat tadi, menurut para ulama tafsir, asbabun nuzulnya ada dua. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ada orang berdoa kepada Allah dengan berteriak. Dia memekik berdoa kepada Allah. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak sedikit marah dengan orang tersebut karena dia berdoa dengan berteriak. Karena Rasulullah mengatakan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, tetapi dia berteriak dengan Allah. Jangankan apa yang kita ucapkan, apa yang ada di hati sanubari kita terdalam sekalipun, Allah akan tahu. Ketika manusia-manusia lain tidak mengetahui apa yang ada di isi hati kita, maka Allah tahu
Apa yang tidak kita nyatakan, Allah tahu. Apalagi kita mengangkat tangan, menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah. Asbabun nuzul yang kedua, ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh? Kalau Allah itu dekat, maka saya akan berbisik kepada Allah. Tetapi kalau Allah itu jauh, maka saya akan berteriak memanggil Allah." Maka ketika itu Rasulullah terdiam. Allah nyatakan di sana, "Hai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah, fa inni qarib," kata Allah. Katakan, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, tapi hendaklah dia melaksanakan semua perintahku dan meninggalkan seluruh larangan. Wal yu'minu bi, dan dia beriman kepada. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk. Jadi ayat tadi adalah syarat-syarat sebuah doa. Kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, kita harus berdoa terlebih dahulu. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita sementara kita tidak pernah mengangkatkan tangan kita, kita tidak pernah merendahkan hati kita ini untuk Allah? Kapan kita memang harus berdoa? Kita harus selalu berdoa, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah salah satu doa yang tidak tertolak adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi ketika kita mulai dari sahur, kita mulai berdoa, mengangkatkan tangan kita kepada Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah, curhat kepada Allah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan hidup kita, untuk meminta segala hajat-hajat kita. Jamaah rahimakumullah, kadang kita selalu menganggap remeh sebuah doa. Padahal doa itu adalah senjata yang sangat ampuh bagi seorang muslim. Karena dengan berdoa kita akan bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita kepada Allah. Karena senjata kita adalah doa itu merupakan jembatan antara kita dengan pencipta kita. Melalui doa itulah kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita sering menganggap doa-doa kita itu tidak pernah dikabulkan. Padahal kita tidak pernah introspeksi diri kita. Apakah kita sudah berdoa secara benar atau kadang-kadang kita tidak menyadari sebenarnya doa-doa kita itu selalu diterima oleh Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, maka akan aku kabulkan doa-doamu. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ada 4 cara doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mungkin secara langsung itu pernah terjadi pada Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa dikepung oleh musuh, maka Nabi naik ke atas bukit. Ketika sudah mentok, Nabi Isa alaihissalam kebingungan di sana. Dilihat ke atas, cuman ada langit. Dilihat ke bawah, ternyata musuh sudah banyak menunggu Nabi Isa dan para pengikut Nabi Isa yang setia pada waktu itu. Sementara Nabi Isa mau turun ke bawah, mau mengambil persediaan, takut dengan musuh-musuh. Akhirnya, karena persediaan sudah habis, Nabi Isa mengangkatkan tangan meminta kepada Allah, "Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai." Jadi Nabi meminta hidangan yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Seketika itu Allah turunkan hidangan untuk Nabi Isa dan para pengikutnya. Itu doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa kita itu diijabah mungkin melalui proses yang sangat panjang, menunggu waktu bertahun-tahun. Ini juga pernah terjadi pada Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, minta diberikan seorang keturunan karena beliau sudah tua, siapa yang akan menjadi keturunan?
Maka menunggulah Nabi Ibrahim selama 80 tahun. Barulah diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki. Itu doanya kalau menunggu waktu lama. Kemudian yang ketiga, doa kita itu memang tidak dikabulkan Allah, tapi dialihkan kepada yang lain. Karena dalam pandangan Allah, dalam ilmu Allah, apa yang kita doakan itu tidak baik untuk kita. Allah ganti dengan yang lain. Allah berikan kepada kita kesehatan. Allah berikan kepada kita anak yang soleh-solehah. Allah berikan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi doa kita itu dikabulkan melalui pengalihan kepada bentuk rezeki yang lain. Yang keempat, doa kita dikabulkan dengan menggugurkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Jadi tidak ada doa kita yang tidak diterima oleh Allah. Cuma barangkali kitanya yang mungkin belum berdoa secara ikhlas dan secara khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari sahabat kuliner rahimakumullah, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang mulia ini, mari kita berbanyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan bulan yang berkah ini, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi persoalan-persoalan kita akan mendapatkan solusinya. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.